Halo netizen, ini adalah New Wuling REV Lite 300 km ya. Jadi ini merupakan REV termurah tapi dengan opsi baterai yang baru yang lebih besar seperti varian REV Long Range ya. Jadi ini baru aja diluncurkan di acara Wuling September Meriah di Mall Kelapa Gading 3 di bulan September 2024 ini. Jadi secara overall REV Lite 300 km ini masih sama persis seperti REV Lite yang waktu itu sudah meluncur di Gias 2024 dulu gitu ya, atau mungkin 2023 gitu ya. Pokoknya di acara Gias ingat gua. Nah, untuk yang versi 300 km ini perbedaannya hanya di baterainya. That's it. Sisanya sama persis ya. Jadi sebelumnya kita juga belum pernah mengulas REV ya kebetulan di channel ini. Jadi sekalian juga kita mengulas REV secara general. Jadi REV ini adalah mobil listrik mikro yang sangat populer di Indonesia karena dia listrik, bisa anti ganjil genap, dan dia juga memiliki tampilan yang atraktif ya. Dan awalnya dia cuma tersedia dalam dua varian aja, standard range dan long range. Itu yang paling mahal, dulu nggak nyampe 300 juta ya. Mungkin sekarang udah naik gitu ya, tapi sampai sekarang gitu ya dia tetap bikin varian yang makin murah gitu ya. Dan paling baru ini yang versi Lite tapi dengan baterai 300 km yang lumayan jauh gitu ya. Nah, untuk yang versi Lite 300 km ini harganya juga mirip banget sama yang Lite 200 km yang baterainya lebih kecil gitu ya, di 190 jutaan rupiah. Tapi itu memang harga promo ya. Itu juga udah termasuk insentif dari pemerintah untuk mobil listrik gitu ya. Apalagi dia juga ada rakitan lokal, dan soon Wuling juga akan membangun fasilitas untuk perakitan baterai sendiri gitu ya di Cikarang mungkin ya, satu pabrik sama pabriknya mereka gitu di lini produksinya. Jadi nanti baterai yang di REV atau mungkin di Bingo dan Cloud juga itu juga akan dirakit secara lokal gitu ya, karena tadinya kan baterainya sekarang masih impor gitu ya dari Cina. Nah, balik lagi ke REV Lite 300 km ini, secara tampilan tuh emang persis sama seperti yang REV Lite yang pertama kali keluar gitu ya. Jadi ini lebih trondol lagi dibandingin REV standard range. Jadi kalau REV kan biasanya ada LED bar di bagian atas gitu ya. Sekarang nggak ada, dia cuma list chrome doang. Dan lampunya, headlampnya ini yang tadinya dia dual LED projector, sekarang jadi halogen reflektor ya. Jadi lebih sederhana, dan di bagian bawah ini seinnya jadi bohlam, bukan LED kayak yang varian long range paling atas. Nah, di depan sini juga ada charging portnya. Nah, untuk charging port dari REV ini dia juga nggak DC charger ya, dia cuma IC charger doang. Yang portnya juga masih GBT, belum menggunakan Type 2 konektor seperti mobil-mobil listrik yang udah dijual di Indonesia gitu ya. Jadi sedikit berbeda. Nah, di bagian depan sini juga ada cup yang bisa dibuka sebetulnya. Jadi kalau kita buka ya, di bagian sini tuh ada latch-nya. Nah, untuk di bagian depan sih bukan bagasi ya, karena dia cuman buat air wiper, minyak rem, dan kotak sikring. Jadi sebetulnya nggak perlu kita buka si cup depannya ini, biarkan dia tertutup aja, kecuali kalau kita mau servis gitu ya. Nah, lanjut ke samping, untuk velgnya ini juga sama seperti yang varian lainnya yang ada dopnya. Jadi dia velg kaleng. Untuk ukurannya dia di sini 12 inci, dan untuk ukuran bannya dia juga menggunakan ukuran 145 70 R12. Jadi kecil sekali. Untuk bannya dia juga ban EV ya, JIT Radial Campiro Ecotec EV. Jadi harusnya lebih ringan rolling resistance-nya. Nah, list chrome yang ada di depan tadi nyambung sampai ke spion sini ya. Dan spionnya juga untuk yang versi Lite ini dia full manual. Jadi nggak cuma kacanya doang yang manual, tapi pelipatannya juga manual. Jadi kalau yang long range itu dia ada pengaturan spionnya, di sini nggak ada. Nah, untuk yang REV Lite dia juga nggak dual tone ya. Biasanya kalau REV kan atapnya hitam apapun warnanya. Kalau di sini dia warna body, kecuali di bagian pilar B yang di pintu sini ya, dia emang warnanya seperti ini. Untuk door handle-nya juga dia modelnya tuh vertikal dan listnya memang chrome. Nah, lanjut ke bagian belakangnya seperti ini. Jadi untuk di atas juga tetap ada kayak semacam spoiler ala-ala, tapi dia nggak sampai panjang. Di sini juga ada kayak glass printed antena, dan ada high mount stop lamp. Untuk di belakang sini juga ada logo Wuling dan ada emblem REV-nya. Nah, untuk yang varian long range, dia tuh ada LED bar di bagian sini. Tapi di sini kosong karena lampu remnya, lampu senjanya, lampu sen, dan lampu mundur
itu masih bohlam di bagian bawah ya. Dia juga nggak ada sensor parkirnya untuk yang varian light, jadi bisa tambah sendiri, nggak ada kamera parkir juga. Nah untuk bagasinya dia bukanya tetap elektrik ya tombolnya, walaupun bukanya tetap manual. Nah untuk bagasi seperti ini, jadi ukurannya seadanya lah ya, karena dia mobilnya juga nggak begitu panjang dan dia kayak nggak ada underfloor storage ya, jadi udah begini aja. Dan kalau joknya ditegakkan seperti ini, si bagasinya pastinya akan makin kecil lagi. Dan uniknya di negara asal ya, di Cina sana, ada yang versi two seater doang, jadi dia nggak ada space untuk penumpang belakang. Jadi mobil itu makin pendek, kaca belakang itu nggak ada, jadi bener-bener sependek itu dan semungil itu, kayak Wuling Mini EV yang pertama dulu dibawa ke Indonesia ya. Oke, sekarang kita tutup. Dan sekarang kita ngomongin baterainya ya, karena tadinya kan dia punya baterai yang kecil ya, yang jaraknya cuma 200 km. Tapi si REV Lite ini baterainya sama seperti REV Long Range yang berkapasitas 26,7 kWh. Dia jenis baterainya LFP. Pokoknya dia ada dua jenis baterai. Yang pertama itu 200 km jarak tempuhnya, dan yang lebih besar itu di 300 km jarak tempuhnya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu kali ya. Jadi untuk interiornya dia sama seperti REV Lite yang sebelumnya, yang dimana ini sama seperti REV yang standard range ya, yang dia nggak punya head unit di bagian tengahnya, tapi dia cuma ada layar instrument clusternya. Jadi untuk tampilan radio, terus tampilan AC-nya itu ada di bagian speedometer situ. Nah untuk setirnya juga dia nggak dilapis kulit, serta dia juga warnanya bukan hitam kayak yang varian long range gitu ya. Dia warnanya kayak grey atau abu-abu gini ya. Nah untuk joknya ini juga fabric dengan jahitan biru di bagian sampingnya, dan ini juga pastinya manual. Di sini untuk akses ke belakang juga sebetulnya bisa, tapi kayaknya gue nggak akan masuk ya, karena ya badan gue kayaknya nggak cocok untuk di belakang. Dan untuk slidingnya juga di bagian situ. Nah mari kita masuk. Untuk instrument clusternya juga ukurannya nggak terlalu gede gitu ya, tapi informasi juga lengkap ya. Dia ada individual door warning, dan kalau nyala itu juga lengkap lah, ada tampilan untuk baterainya sisa berapa, terus kayak kecepatan kita berapa. Dan karena dia nggak ada head unit tadinya, tapi dia tetap ada pengaturan untuk audio. Jadi untuk tampilan radionya itu ada di bagian instrument cluster sini. Jadi ramai banget di instrument clusternya si REV Lite ini. Nah untuk pengaturan audionya juga simpel ya, cuman volume, ganti track, telepon, dan kayak menu favorit gitu. Di belakangnya juga ada tuas lampu, terus di bagian sebelah kirinya ada buat wiper, tapi depan doang, nggak ada wiper belakang. Di sini ada cup holder, dan langsung di depannya ada AC, ada tombol untuk nge-reset TPMS, dan dia juga ada headlamp leveling ya untuk ngatur sorotan lampu depan. Nah untuk REV Lite ini juga dia masih pakai kunci colok, belum keyless gitu ya. Dan di sini juga ada tombol kosong untuk pengaturan spion yang di varian tertingginya. Untuk di bagian pedal dia juga masih sederhana sekali. Di sini juga ada switch atau tuas ya, lebih tepatnya untuk buka kap depannya tadi. Tadi ada ventilasi AC, dan untuk pengaturan AC di sini untuk dinginnya, fan speednya, dan zona AC-nya. Ada mode berkendara juga di sini, Eco dan Sport, serta ada 2 buah gantungan, dan di sini kayak ada 2 buah USB gitu. Di balik center console gitu ya, di atasnya ini juga ada shifter elektrik ya, yang model itu joystick seperti ini, atau rotary dial lebih tepatnya. Dia ada reverse, neutral, dan drive. Dan kalau di varian atasnya tuh dia kayak P gitu ya di paling kiri, tapi di sini tuh kayak charge, logonya tuh kayak colokan gitu, unik sekali. Nah di belakangnya juga ada power window yang sudah auto up down untuk kedua jendela. Untuk parking brake-nya juga sama seperti REV standard range ya, yang masih manual. Terus di sini juga ada power outlet 12 volt, serta untuk di belakang kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebetulnya orang dewasa muat, tapi orang dewasa yang badannya normal gitu ya, dia masih lega. Tapi untuk orang sebesar gua mungkin nggak terlalu ngepas gitu ya. Nah dia juga ada ISOFIX di kedua jok belakang, jadi lebih aman lagi untuk kursi bayi. Nah untuk di bagian tengah, di spion tengahnya ini juga belum ada dimmernya. Lampu kabinnya juga cuma di depan doang, tapi dia sudah LED, dan lampu hazardnya di bagian sini. Untuk sun visor dia juga nggak ada cerminnya di sebelah kanan, yang sebelah kiri malah juga nggak ada ya. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian interiornya.
Untuk di bagian door trim ini juga sama, dia plastik keras, nggak ada fabriknya sama sekali, dan dia aksennya lebih terang dibandingin yang long range. Jadi di sini kayak ada tempat buat kita megang menutup pintu, door handle-nya chrome, dan untuk yang REV Lite ini speakernya cuma satu, cuma di sebelah kanan doang. Di sebelah kiri nggak ada speakernya, karena ya itu tadi untuk menekan harga jualnya supaya bisa makin murah dibandingin mobil listrik lainnya. Oke, kayak cukup segitu dulu untuk ulasan dari Wuling REV Lite 300 km ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa